Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan semuanya, berberada kembali lagi berjumpa bersama Bang Ari. Begitu ya. Semoga kita selalu baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Oke, kawan, alhamdulillah kembali bersempatan untuk berbagi soal-soal yang mana soal ini kita persiapkan untuk menghadapi tes CPNS, karena berdasarkan informasi beredar bahwa insya Allah tahun 2023 ini akan kembali dilangsungkan CPNS, dan pada kesempatan kali ini maka sudah masuk ke part 5 kawan-kawan ya. Untuk soal SKD TIU-nya, jadi kita masih fokus di TIU, sudah masuk part 5. Di part 1, part 2 Maki sudah berbagi TIU untuk deret kawan-kawan. Silakan searching lagi video Maki sebelumnya. Part 1, part 2-nya, kemudian part 3-nya itu ada figural kawan-kawan. Di part 4 itu ada apa ya? Lupa lagi, figural lagi atau apa? Lupa lagi, di pot setting aja ya. Dan di part 5 ini kita masuk ke soal kemampuan verbal, karena sebagai diketahui di TIU ini nanti akan ada soal kemampuan verbal. Oh ya, di part 4 itu ada penalaran analitik kawan-kawan. Itu, dan masuk ke kemampuan verbal. Alhamdulillah ya, sudah masuk ke part 5, dan ini mungkin soalnya masih bersifat pemanasan lah gitu ya. Insya Allah nanti kalau ada banyak pengunjungnya, banyak penontonnya, maka akan buatkan lebih hot lagi dan akan lebih diupdate gitu kan soal-soalnya. Baik, untuk sekarang kita langsung TKP gitu ya. Oke kawan-kawan, di soal pertama di kemampuan verbal itu nanti kita akan berhadapan dengan sinonim, persamaan kata. Kemudian ada antonim, antonim. Kemudian ada padanan kata, analogi ya, ada analogi. Kemudian ada pemahaman bacaan nanti. Pemahaman bacaan, insya Allah nanti akan buatkan satu persatu. Adapun pada pertemuan kali ini hanya fokus di sinonim dan antonim saja. Sebetulnya untuk sinonim dan antonim kawan-kawan, ini kuncinya sih kawan-kawan harus banyak membaca sih sebetulnya ya. Jadi nanti kawan-kawan banyak kosakatanya. Kalau banyak kosakata enak gitu kawan-kawan. Karena kuncinya itu kita nggak tahu kan, ada banyak kata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita tidak mungkin membacanya satu persatu. Namun intinya ya, kalau kita sering membaca, insya Allah ada yang masuk lah gitu satu persatu ya. Kayak gini soal nomor 1 ya. Gelap, persamaan katanya apa nih? Kalau gelap itu berarti tidak ada cahaya gitu ya. Tidak ada cahaya, berarti no cahaya ya. Atau alias tidak terang gitu. Maka persamaan katanya adalah kilau, silau, muram, gram. Kalau silau nggak mungkin itu ada cahaya ya. Orang kilau juga sama, muram itu adalah untuk muka, muram durjana. Gram itu marah ya, kelam. Jadi jawaban nomor yang A, begitu kan? Arzen. Ya bisa, mantap. Kalau mantap, next soal berikutnya, pakar. Persamaan dari kata pakar apa? Pakar itu adalah ahli kawan-kawan, spesialis gitu ya, ahli atau spesialis pakarnya. Tadi kayak cakar, cara pakar. Berarti pakai cara spesial atau bukan ahli ya gitu ya. Karena pakar itu bisa ahli, bisa spesial. Kalau cakar di sini cara pakar itu bukan cara spesial, bukan cara ahli, karena pakai bukan ahli gitu ya. Ahli bohong, bukan. Sorry ya. Jadi jawaban yang A, begitu kan? Azan. Tidak, isi mantap. Kalau mantap, next soal nomor 3, adaptasi. Nah, kita harus bisa beradaptasi kawan-kawan. Sebagai PNS nanti ditempatkan di lingkungan baru, kita harus bisa adaptasi. Apa sih adaptasi? Kita harus bisa tetap, berarti nggak enak ya. Jadi kalau kawan-kawan pusing, buat kalimat aja. Kita harus bisa beradaptasi di tempat baru. Kita harus bisa tetap di tempat baru, berarti kita harus bisa pilihan di tempat baru, kita harus bisa perencanaan, kita harus bisa perubahan, penyesuaian, kita harus bisa penyesuaian di tempat baru. Nah, ternyata jawaban yang B, begitu kan? Ada sih. Jadi izin mantap ya. Jadi kalau kawan-kawan bingung dengan persamaan katanya, boleh dibuat kalimat kawan-kawan. Nah, nomor 4, substansi. Substansinya adalah ternyata substansi itu adalah berkaitan dengan nyata, bukan fakta, bukan maksudnya, bukan inti dan isi. Yang betul itu adalah intinya. Substansinya apa? Isinya apa? Intinya apa? Inti gitu ya. Jadi jawaban buat yang D, begitu kan? Adzen. Hidup, izin mantap. Kalau naik berikutnya, resah. Kalau resah persamaan katanya apa? Resah, gulana, gundah. Resah, gulana, lekat, gundah, kendala. Yang paling dekat itu resah, gundah ya. Jadi ini rong. Jadi jawaban yang C. Jadi persamaan kata resah adalah gundah. Jadi kawan-kawan harus banyak membaca di sini itu ya kuncinya, maka tidak bisa menjanjikan kawan-kawan akan mendapat anonim yang mana, sinonim yang mana gitu. Jadi kuncinya harus banyak membaca. Gitu, bacalah, Iqra kan bunyinya juga surat Al-Alaq ya. Oke, next berikutnya
kita masuk di soal antonim kawan-kawan. Nanti setelah sinonim ada antonim. Nah, antonim dari stabil apa? Antonim dari stabil itu buruk bukan, insidentil bukan, kuat apalagi nggak ada. Ini lemah, berarti lemah lawan. Ini lemah ya, kuat sama lemah. Buruk baik berarti ya, baik. Kemudian permanen bukan ya. Labil, nah labil yang betul itu adalah labil karena lawan dari stabil adalah labil. Berarti jawaban yang betul yang begitu kan? Arsen. Hidup, mantap. Kalau mantap, next. Permanen itu berarti lama, kuat bukan ya, tahan lama, tahan lama, apanya yang tahan lama dia, membacanya gitu yang tahan lama itu ya, maksudnya gitu ya. Komunal, induk, manual, berarti yang tepat itu adalah sementara. Jadi jawaban yang betul yang B, begitu kan? Asin. Hidup, mantap. Karena ini lawan kata ya, lawan kata berarti sementara. Lawan dari sementara permanen gitu. Next. Versus misalkan Inggris Argentina versus Prancis, berarti apa? Prancis lawan ya, Prancis lawan itu persamaan katanya. Nah maka berarti kalau lawan katanya apa? Jadi urung, pengaruh, cegah, ancam. Jadi B namanya mitra. Lawan dari versus adalah mitra. Jadi jawaban yang B. Begitu kan Ansen? Hilap, mantap. Oke, kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa dikatakan di ulama akib, mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan mempersiapkan di tes PNS tahun 2003 ini, karena berdasarkan informasi beredar CPNS ini akan dilangsungkan pada 6 Juni, bulan 6 ya, yaitu bulan Juni. Berarti kurang ada 2023 ya tentunya ya. Berarti kurang lebih ada waktu sekitar 140 hari lagi. Nah 140 hari ini nggak kerasa kawan-kawan. Kalau kawan-kawan pakai berleha-leha, nah ini akan terbuang sia-sia. Tapi kalau kawan-kawan maksimalkan dengan usaha, membaca, berdoa, latihan gitu ya, insya Allah kayak yang mau tinju lah, yang mau tinju Holyfield atau Mictation itu berlatih mau bertarung di bulan misalkan Desember, berlatih itu dari sekarang jauh hari. Berlatihnya itu jadi lama gitu. Nanti ketika sudah masuk kering dia sudah siap gitu. Sama halnya dengan kawan-kawan akan tesnya bulan Juni. Sekarang ada Januari, terus Februari. Nah, kawan-kawan kalau berlatih dari sekarang nanti kawan-kawan akan maksimal. Kalau maksimal nanti insya Allah ketika tes pelaksanaan SKD-nya nih komputer, karena pakai komputer kan. Maka kawan-kawan sudah siap itu untuk menghadapi tesnya, apapun bentuk soalnya gitu. Karena ya kita harus maksimalkan antara usaha dan doa. Jadi gunakan waktu itu sisa 6 bulan ini untuk memperbanyak membaca. Ya berarti usahanya maksimalkan, jangan lupa juga doanya gitu. Biar nanti Allah berikan yang terbaik untuk kita. Karena pelatihnya usaha tanpa doa itu sama aja sombong, dan pelatihnya doa tanpa usaha itu sama aja bohong. Antara usaha dan doa itu harus seimbangkan. Judul lagu juga perjuangan dan doa gitu kan. Oke, barangkali itu saja dulu sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.